Tidak usah kerja keras. Tidak perlu kerja keras. Konsep bahwa hidup itu adalah perjuangan, mencapai sesuatu harus dengan kerja keras, itu harus dilampaui. Karena ternyata ya, kerja keras itu hanya miliknya mereka yang belum sadar. Kalau yang sudah di level kesadaran, bahkan nyaris hidupnya tidak memaksa. Saya sudah membuat ya kajian kemarin, ya hari Rabu yang lalu, judulnya adalah betapa dahsyatnya tindakan tanpa memaksa. Ya, nah kita kan suka memaksa, ya, tidak diterima di sebuah lembaga A, melamar kerja, nyogok, itu memaksa namanya. Padahal tidak diterima itu, kata Allah, kamu tidak bagus di sini, karena kamu tidak direncanakan untuk di sana. Allah sudah membuka pintu lain untuk dia yang lebih bagus, yang lebih menyenangkan, tidak merasa beban, rezekinya mengalir dari arah yang tidak disangka. Nah kita kan suka sok tahu, suka nggak sok tahu? Iya. Begitu kita punya cita-cita, ekspektasi, begitu ekspektasinya berbeda dengan kenyataan, lalu kita menyebutnya apa itu? Gagal, sedih, betul nggak? Nah, itu namanya sok tahu. Makanya kata Allah, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Coba saya nanya, kalau ada yang tidak disukai datang dalam hidup kita, diterima apa ditolak? Jujur. Diterima apa ditolak? Ini wajah-wajah penolakan semua ini. Ya umumnya kan ditendang, betul nggak? Nah kalau yang tidak disukai ditendang, sedangkan Allah bilang di situ ada kebaikan. Pantas kalau kita selama hidup tidak bertemu dengan kebaikan. Karena apa? Alat untuk mencapai kebaikannya oleh kita ditendang. Padahal kata Allah, kebaikan itu aku simpan di tempat yang kamu tidak suka. Jadi kenapa kita tidak menemukan kebaikan? Karena kita menendang terus apa yang kita tidak suka. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu racun bagi kamu. Nah kan manusia umumnya begitu. Yang disukai dicengkram, yang tidak disukai ditendang. Maka hidupnya menendang dan mencengkram. Ya mau kapan bahagia orang seperti itu? Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui. Wa antum, ente, kamu la ya'lamun. Enggak tahu, tapi ente so tahu. Belum memulai kajian ini, saya ingin menyampaikan salam perjuangan dari para pejuang kemerdekaan. Dan salam ini mungkin sudah lama kita lupakan. Oleh karena itu mari kita gelorakan lagi salam ini. Merdeka! 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 Itulah salam yang sebenarnya. Salam leluhur kita yang selama ini sudah dilupakan. Yakin dengan salam tadi, semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang kita cintai ini, apapun itu, kelebihannya, kekurangannya, kita tetap harus bangga sebagai bangsa yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, sang keberadaan, sang kehadiran, Tuhan semesta raya, yang meliputi seluruh bentuk, meliputi seluruh wujud, meliputi setiap diri, dan sekarang juga beliau ada bersama kita. Tidak pernah beliau meninggalkan kita, selalu membersamai kita.
Beruntung sekali orang-orang yang setiap saat selalu merasakan kehadirannya. Dan rugi sekali orang-orang yang setiap saat tidak merasakan kehadirannya. Padahal sang keberadaan, sang kehadiran itu selalu membersamai kita. Bahkan selalu menjaga kita. Bahkan selalu memilihkan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur, kita hari ini bisa dipertemukan baik para sahabat yang ada di sekitar Semarang maupun para sahabat lain yang ada di seluruh dunia yang sekarang sedang menyimak kajian ini dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memancarkan rasa cinta, rasa syukur kepada semesta. Karena diri kita ini sesungguhnya aslinya itu adalah sumber cinta, sumber cahaya. Mari kita puji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mari kita biasakan apapun yang kita kerjakan, kita selalu menyadari bahwa kita datang ke semesta ini bukan untuk tujuan kita, tetapi yang maha merencanakan kita ada di sini, Al-Musyawir, Tuhan arsitek agung yang luar biasa, yang telah mengutus semua kita ke semesta ini. Tidak ada kelahiran yang kebetulan, karena setiap kelahiran itu direncanakan dengan matang oleh beliau. Oleh karena itu, mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridhonya, berkahnya, sekaligus yakin ilmu yang akan dialirkan semesta kepada kita hari ini akan membuka wawasan baru, kehidupan yang baru, kesadaran yang baru, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita rundukkan kepala kita sejenak. Kita berterima kasih kepada para pejuang bangsa, khususon proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan leluhur-leluhur kita yang telah berani menumpahkan darahnya untuk merebut kemerdekaan ini, dan kita hari ini tinggal menikmati hasil perjuangan beliau semuanya. Mari kita sambungkan rasa kita dengan seluruh pejuang proklamator kemerdekaan. Yakin mereka semua berada di alam tinggi yang terang benderang, dalam mandala cahayanya yang agung, karena telah berjuang untuk menegakkan kebenaran, merebut kemerdekaan dari para agresor yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita sekian lama telah menderita akibat penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah itu. Mari kita sambungkan rasa kita. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Fil barakati umul Quran. Al-Fatihah. Amin. Saya mencoba mempelajari sejarah dunia, sejarah negara-negara yang sudah merdeka. Saya tidak menemukan sebuah keunikan sejarah di negara manapun kecuali sejarah tentang kemerdekaan bangsa kita. Bung Karno memilih hari yang sangat luar biasa. Beliau memilih hari kemerdekaan itu hari Jumat. Bulannya juga bulan Ramadan. Dan tanggalnya pun tanggal 17.
Bagi umat Islam, angka 17 ini adalah angka keramat. Sehari semalam kita selalu mengupayakan diri untuk terkoneksi dengan sang keberadaan melalui ritual sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 17 rakaat. Dan kita juga tahu di bulan Ramadan juga ada angka keramat, yaitu angka 17 yang sering dipahami sebagai saat di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi ada 17 Ramadan, ada 17 rakaat sholat, ada 17 Agustus. Dan bulannya juga bulan 8. Angka 8 ini sangat kental dengan urusan spiritual. Nabi Muhammad itu melakukan sebuah proses memperjalankan diri untuk mencapai kesadaran itu 8 lapisan. Lapisan pertama, di langit pertama beliau disimbolkan bertemu dengan Nabi Adam. Adam itu bahasa Arab artinya ketiadaan. Semua yang bersifat materi ini menjadi ada karena ada Sang Maha Tiada. Sang Maha Tiada yang tidak kelihatan tetapi adanya tidak bisa disangsikan lagi. Karena ada yang Maha Tiada, maka semua menjadi Di langit yang kedua, Nabi Muhammad disimbolkan bertemu dengan Nabi Yahya. Yahya itu bahasa Arab, artinya kehidupan. Yahya itu juga berarti energi. Kalau Adam itu berarti materi. Makanya di balik semua materi itu ada energi. Jadi kalau kita belum tahu, cobalah kita sadari. Yang kita beli di pom bensin itu kan sebenarnya bahan bakar, materi. Ada bensin, ada solar, itu materi. Tapi ketika dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dibakar, kok keluar jadi energi. Buktinya mobil kita bisa bergerak, itu karena ada energi. Kereta api bisa bergerak, pesawat bisa bergerak, kapal laut bisa bergerak. Itu karena di balik materi itu ada energi. Bagi mereka yang sadar, cukup untuk sadar sepenuhnya bahwa di balik materi ada energi. Makanya Einstein pernah mengatakan energi sama dengan materi, massa, dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Itu adalah rumus antara kesetaraan materi dan energi. Kemudian Nabi Muhammad dikabarkan secara simbolis di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Yusuf itu bahasa Arab, artinya adalah menakjubkan. Yusuf itu artinya indah. Yusuf itu menyenangkan. Beruntung mereka yang sudah bisa melihat energi di balik materi. Jangan dikira di balik setiap daun ini ada energi. Buktinya manusia memakan daun, memakan buah, betul? Memakan materi. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah energi. Betul nggak? Sebetulnya kita ini pengennya kalau tidak usah makan tapi energinya cukup kan lebih bagus. Sehingga tidak ada jadwal makan. Tapi itulah hukum alam. Kita memasukkan nasi, memasukkan ikan, memasukkan ayam, dan lain sebagainya. Kan sebetulnya yang kita butuhkan itu bukan materinya, energinya. Karena itu untuk kita melakukan aktivitas. Nah, di langit yang keempat, Nabi Muhammad disimbolkan dalam proses perjalanan menuju Sidratil Muntaha itu bertemu dengan Nabi Idris. Idris itu bahasa Arab, artinya cerdas. Dia yang sudah melihat materi, bisa melihat energi di balik materi, bisa menemukan keindahan di balik semua yang dia saksikan, Makanya belajarlah memandang sekaligus melihat. Belajarlah mendengar sekaligus menyimak. Karena banyak orang memandang tapi tidak melihat.
Pergi ke gunung jauh-jauh cuma memandang saja, tapi tidak melihat. Tidak pernah bisa melihat yang balik semuanya itu. Mereka yang bisa melihat, ya, yang dibalik materi yang namanya energi, dia akan selalu melihat keindahan. Dan mereka yang sudah menemukan keindahan di balik semua yang disaksikan, baik yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki, dia sudah menjadi orang yang cerdas. Saya tidak berbicara pintar ya, cerdas. Kalau pintar itu urusan intelektualitas, urusan akademik. Tapi kalau cerdas itu urusannya dengan kesadaran. Makanya beruntung orang yang kesadarannya sudah di level 4. Sudah kesadaran Idris. Nah, lebih bagus lagi kalau kita naik lagi kesadarannya ke level 5. Di mana Nabi Muhammad disimbolkan bertemu dengan Nabi Harun. Harun itu ternyata artinya adalah cinta. Dan cinta itu artinya kekuatan positif. Makanya cinta itu cuma satu arah. Cinta itu hanya memberi. Jadi kalau kita mengatakan, saya akan mencintai kamu, kalau kamu mencintai saya, itu bukan cinta, itu jual beli. Saya akan setia pada kamu, kalau kamu setia pada saya, itu bukan cinta, itu jual beli. Kalau cinta itu gak peduli, ya, orang mau apa, mau baik sama kita, mau jahat sama kita, tetap saja kita baik sama mereka. Itulah cinta. Sudah punya cinta yang seperti itu? Ya, itulah yang membuat manusia ruwet hidupnya. Ya, judulnya cinta, tetapi pelaksananya nggak begitu, betul nggak? Ya, saya akan memberi kepada kamu kalau kamu memberi kepada saya. Suka begitu kan? Itu bukan cinta, itu namanya jual beli. Ya, cinta itu ya mencintai setiap siapapun tanpa syarat. Dia mau baik sama kita, tidak baik sama kita, tetap baik. Karena orang yang sudah di level kesadaran Harun, dia sudah tahu di semesta ini nggak ada orang lain. Kalau saya melakukan kebaikan buat saya melakukan keburukan buat saya. Orang yang sudah di tingkat ini kesadarannya, kalau dia memberi ya, dia tidak peduli orang mau membalas atau tidak membalas, dia tetap memberi. Karena dia tahu semua pemberian akan kembali kepada diri sendiri. Ya, saya tadi malam diskusi sama salah seorang sahabat kita di Bumi Spiritual Indonesia ini yang sedang saya ajarkan untuk belajar namanya laku tapa brata. Salah satu dari laku itu ya, setiap pagi selama kurang lebih 40 hari saya suruh untuk berbagi. Jadi setiap hari menyiapkan sejumlah uang dan jalan itu. Jalan. Ternyata baru lapor sama saya. Ternyata memberi itu tidak mudah juga. Pernah suatu hari sampai kakinya bengkak, mencari orang yang mau diberi, nggak ada. Walaupun orangnya ada, diberi menolak. Makanya beruntung sekali kalau di sekitar kita banyak orang yang mau diberi. Dan berterima kasihlah kepada mereka yang siap menerima pemberian kita. Baru belajar, oh ternyata memberi itu tidak semudah yang dibicarakan. Kalau memberi dengan kesadaran, ternyata ya itu perlu upaya. Beruntung sekali kalau di sekitar kita banyak orang yang mau diberi. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberi, kita tidak punya kebaikan. Saya pernah jalan sama tamu saya dari Singapura, ya. Sepanjang jalan saya memberi sambil naik mobil itu. Sampai di tujuan dia nangis. Kenapa nangis? Saya bilang, apa yang salah dengan saya? Dia mengatakan, beruntung katanya tinggal di Indonesia, ya. Karena dia bilang di Singapura tidak bisa melakukan itu. Yang mau diberinya nggak ada. Makanya kita kan sudah terbiasa. Kalau memberi, orang harus berterima kasih sama kita. Nah itu yang bodoh. Harusnya berterima kasihlah pada orang yang diberi. Karena kalau tidak ada yang mau menerima pemberian kita, kita tidak punya kebaikan. Mau ditabung di mana kebaikan kita kalau tidak ada orang yang seperti itu? Ya, lalu ya saya bergurau. Ya, jadi beruntung kan? Jadi orang Indonesia.
Di sini banyak orang yang harus diberi, ya, ya. Tapi yang memberinya juga jarang. Iya. Kalau di Singapura katanya yang memberinya banyak, tetapi yang mau diberinya nggak ada. Yo, milih di mana? Milih di mana? Iya, makanya jangan suka menjelek-jelekan bangsa sendiri, ya. Ya, kadang-kadang kita suka menjelek-jelekan bangsa sendiri lalu memuji-muji bangsa lain. Ya, lebih bangga pada leluhur bangsa lain daripada bangga pada leluhur bangsa kita sendiri. Merdeka! Semangat ya. Itu kan kalau mengucapkannya dengan pekik, ya itu ada getaran itu. Dan dia ada kaitan dengan kajian kita ini. Ada getaran, ya. Mengucapkannya dengan semangat, dengan emosi, itu ada getaran, itu jadi doa itu, ya. Gitu. Nah, di langit yang ke-6, ya, disimbolkan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Musa itu kan terkenal dengan nabi yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, sebenarnya semua kita juga bisa. Kalau mau ngikutin jejak dan langkahnya Musa, kita tuh bisa berkomunikasi. Karena Tuhan itu tidak menutup diri hanya mau komunikasi dengan Musa sebetulnya. Beliau itu kan ada bersama kita, meliputi setiap insan, setiap diri. Setiap kita tuh bisa berkomunikasi loh dengan Tuhan. Cuman berkomunikasi dengan Tuhan, bahasanya adalah bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan tuh bahasa keheningan. Nah, kalau mau komunikasi dengan Tuhan sederhana. Ya, heningkan cipta kita, ya, kendalikan pikiran kita, maka munculkan kesadaran kita. Saat kesadaran lebih dominan daripada pikiran, disitulah keheningan akan dicapai. Keheningan itu bukan tidak adanya suara, bukan. Ya, keheningan itu bukan kita pergi ke hutan, bukan. Hening itu saat kita tidak bereaksi terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Itu namanya keheningan. Nah, itu kesadaran yang ke-6. Nah, kesadaran yang ke-7 disimbolkan Nabi Muhammad bertemu dengan Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Kan terkenal dengan bapaknya para nabi. Yang paling menakjubkan dalam Al-Quran, Ibrahim itu adalah sosok manusia yang telah berhasil menemukan jati dirinya. Makanya diceritakan di Quran surat Al-An'am itu, ya, pencarian beliau. Ya, saat beliau mencari Tuhan, beliau bertemu dengan bintang, bertemu dengan bulan, bertemu dengan matahari, sampai beliau berucap, ya, ini wajahtu wajhalil ladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Itulah deklarasi Ibrahim saat beliau menemukan jati dirinya dan beliau mengatakan, aku bukan lagi orang yang musyrik. Musyrik itu kan menduakan Tuhan gara-gara satu, gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Makanya kalau ingin bebas dari dosa syirik, ya kenali aja Tuhan. Gimana caranya? Kata Nabi, kenali aja dirimu sendiri. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Jadi saya tidak akan membahas terlalu dalam nih, Pak Sugeng. Ya, cuman ini hadiah kemerdekaan aja. Saya bahas sedikit. Nah, puncaknya adalah kesadaran yang paling puncak itu di level yang ke-8. Itu yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Sidrah itu artinya sadar, Al-Muntaha itu artinya penghujung atau puncak. Nah, kita ini harus bisa dalam hidup ini mencapai kesadaran puncak itu. Nah, berada di kesadaran puncak itu yang disebut dengan kuantum jam. Itu yang disebut dengan lompatan kuantum. Apa yang terjadi di situ? Para sahabat, hidup itu tidak usah kerja keras. Tidak perlu kerja keras. Konsep bahwa hidup itu adalah perjuangan, mencapai sesuatu harus dengan kerja keras, itu harus dilampaui. Karena ternyata, ya, kerja keras itu hanya miliknya mereka yang belum sadar. Kalau yang sudah di level kesadaran, bahkan nyaris hidupnya tidak memaksa. Saya sudah membuat ya kajian kemarin, ya hari Rabu yang lalu, judulnya adalah betapa dahsyatnya tindakan tanpa memaksa. Ya, nah kita kan suka memaksa.
ya, tidak diterima di sebuah lembaga A, melamar kerja, nyogok. Itu memaksa namanya. Padahal tidak diterima itu, kata Allah, kamu tidak bagus di sini. Karena kamu tidak direncanakan untuk di sana. Allah sudah membuka pintu lain untuk dia yang lebih bagus, yang lebih menyenangkan, tidak merasa beban. Rezekinya mengalir dari arah yang tidak disangka. Nah, kita kan suka sok tahu. Suka nggak sok tahu? Iya. Begitu kita punya cita-cita, ekspektasi, begitu ekspektasinya berbeda dengan kenyataan, lalu kita menyebutnya apa itu? Gagal, sedih, betul nggak? Nah, itu namanya sok tahu. Makanya kata Allah, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Coba saya nanya, kalau ada yang tidak disukai datang dalam hidup kita, diterima apa ditolak? Jujur. Diterima apa ditolak? Ya. Ini wajah-wajah penolakan semua ini. Ya, umumnya kan ditendang. Betul nggak? Nah, kalau yang tidak disukai ditendang, sedangkan Allah bilang, di situ ada kebaikan. Pantas kalau kita selama hidup tidak bertemu dengan kebaikan. Karena apa? Alat untuk mencapai kebaikannya oleh kita ditendang. Padahal kata Allah, kebaikan itu aku simpan di tempat yang kamu tidak suka. Jadi, kenapa kita tidak menemukan kebaikan? Karena kita menendang terus apa yang kita tidak suka. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu racun bagi kamu. Nah, kan manusia umumnya begitu. Yang disukai dicengkram, yang tidak disukai ditendang. Maka hidupnya menendang dan mencengkram. Ya, mau kapan bahagia orang seperti itu? Makanya Allah mengatakan, wallahu ya'lamu. Allah maha mengetahui. Wa antum, ente, kamu, la ya'lamun. Gak tahu, tapi ente so tahu. Betul apa enggak? Iya, nah itulah ya. Pengen bahagia gak tahu ilmunya. Ya, hidup seperti kebanyakan orang. Ya, orang lain juga begitu. Nah, akhirnya kita terbawa arus tuh, ya. Tidak jadi diri sendiri. Hidup kebanyakan jadi orang lain, ya. Ingin merdeka tetapi nggak pernah merdeka. Siapa penjajah yang paling berbahaya itu? Dua aja. Satu pikiran gelap, yang kedua keyakinan buta. Itu yang membatasi. Ayo, saya jelaskan sedikit ya. Penjajah yang paling berbahaya itu satu, pikiran gelap. Dan pikiran gelap menghasilkan ego. Pikiran gelap menghasilkan diri yang palsu. Nah, ego, diri palsu, tidak suka saat ini. Makanya suka lompat-lompat, ya. Ya, ada makanan di depan mata, mikirkan yang nggak ada itu. Betul nggak? Ada kejadian, kenyataan, lalu mikirkan yang seharusnya. Seharusnya tidak begini tuh. Gak pernah bisa menerima kenyataan. Terus aja lompat-lompat ke masa depan. Kalau nggak lompat ke masa depan, lompat ke masa lalu. Nah, pikiran juga yang telah membatasi. Ya, diajak jalan-jalan, keliling dunia, bilangnya, uang dari mana? Tuh. Betul nggak? Ada orang nawarin tanah, ya. Padahal orang tuh nawarin tanah ke kita, diutus sama Allah sebetulnya. Siapa tahu ya tanah itu dibutuhkan sama kita. Apa jawaban kita? Aduh, boro-boro beli tanah, buat makan aja susah tuh. Itu pikiran gelap itu, ya. Kalau orang yang pikirannya udah terang, terima kasih Tuhan, ya. Sudah diutus oleh Engkau tanganmu untuk menawarkan tanah pada saya. Kan siapa tahu Tuhan mau ngasih tanah sama kita. Harusnya kan jawabannya yes. Ya, doakan saya ya. Besok saya ada duitnya. Begitu. Gitu enggak selama ini? Enggak. Betul enggak? Iya. Mau datang ke sini aja mikirin ongkos. Ya itu, kita tuh pengen kaya tetapi takut. Betul enggak? Iya. Kalau saya tanya, kalian pengen kaya enggak? Pengen. Nah, makanya enggak kaya-kaya.
Ya, karena pengen itu di masa depan. Harusnya saya sekarang sudah kaya, itu baru hebat. Pengen kaya. Siapa yang ingin bahagia? Oh, berarti belum bahagia. Ya? Dah, terusin dulu ya. Bergurau dulu saya supaya ada pemanasan dulu, supaya ngerti, ya. Begitu. Nah, jadi kita ini sering dijajah oleh dua. Satu, pikiran gelap. Dua, keyakinan buta. Mohon izin ya, kan keyakinan kita rata-rata buta. Meyakini Allah, nggak tahu Allah. Meyakini malaikat, nggak tahu malaikat. Betul nggak? Rukun iman yang 6 aja, kalau dibongkar, belum tentu yang kita imani itu kita tahu. Bahkan lebih banyak kita mengimani yang kita tidak tahu. Itu namanya iman katanya, bukan iman nyatanya. Kalau orang sudah iman nyatanya, dia tidak akan pernah terbawa oleh arus. Dia sudah isbatul yakin. Dia sudah teguh pendirian, apapun itu. Nah, ini yang harus diperbaiki, ya. Kita sholat, yang ngakunya menyembah Allah. Yang diingat yang selain Allah. Betul nggak? Ya, mikirin kerjaan. Betul nggak? Mikirin cicilan lagi sholat ya. Iya. Tapi kalau disebut, kamu tadi menyembah cicilan, marah. Betul nggak? Padahal faktanya begitu. Padahal kata Allah, disebut menyembah Allah kalau kamu ingatnya sama Allah. Kan tugasnya sholat itu begitu di Quran. Ya, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Baru dikatakan menyembah aku. Coba ya, jangan-jangan selama ini yang disembah itu adalah Tuhan buatan pikiran kita sendiri. Setelah itu Tuhan yang buatan pikiran itu dimintai doa lagi. Betul nggak? Iya, nggak nyambung jadinya. Makanya di Quran tuh banyak sekali sindiran Allah. Jangan-jangan kamu tuh berdoa bukan pada aku, tapi pada Tuhan yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Itu yang namanya berhala. Makanya Allah bilang di banyak ayat, berhala itu tidak akan bisa mengabulkan doamu. Nah, ini ada kaitan nih dengan kajian ini. Nah, jadi 17 bulan 8. 17 itu apa? 17 itu adalah tanggalnya. Makanya kalau ingin merdeka harus tahu rahasia yang 17. Karena di balik angka 17 itulah ada yang 8. 8 lapis kesadaran. 1945. Coba lihat di Quran. Angka 19. Ternyata 19 itu adalah ya simbol dari neraka Syakor. Ternyata di Quran dikatakan neraka Syakor itu punya pintu 19. Makanya sebetulnya leluhur kita tuh keren ya. Bagaimana kita bisa tahu rahasia yang 17 untuk meningkatkan kesadaran agar kita bisa bebas dari neraka Syakor. Alatnya apa? Alatnya 4 kok. Tanah, air, api, udara, sidik, amanah, fatonah, balago. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, syariat, thariqat, hakikat, marifat. Itu yang disebutnya ilmu sarba 4. Nah, kalau kita sudah lengkap tuh ilmunya, jelas syariatnya, jelas thariqatnya, jelas hakikatnya, jelas ma'rifatnya, kita akan bisa 5. 5 itu adalah simbol dari Islam. Islam itu kan rukun Islam ada 5. Dan Islam itu artinya selamat. Baru kamu akan selamat. Keren nggak? Keren. Pernah dengar nggak penjelasan ini? Ya pernah sekarang. Ya. Iya, kan kalian itu kalau 17 Agustus yang penting tarik tambang. Betul nggak? Iya, tarik-tarikan. Betul nggak? Iya, harusnya tarik tambang itu buat hiburan, malah jadi marah-marahan. Betul nggak? Iya. Ada tuh saya dapat berita, ya. Ada sepak bola antar Tarkam namanya Pak Sugeng. Antar kampung. Ya. Kelahi. Gimana mau merdeka kayak gini? Betul nggak? Harusnya kan
Itu sepak bola itu kan permainan. Harusnya yang namanya permainan cuma dua pilihannya. Ada yang kalah, ada yang menang. Yang kalah senang, yang menang senang. Harusnya kan begitu. Namanya juga permainan. Lupa bahwa itu permainan. Terlalu serius. Harus menang. Makanya wasitnya dikeroyok. Nah, ini ya. Jadi kita ini kadang-kadang tidak mengerti cara memperingati hari kemerdekaan. Nih saya kasih tahu. Kalau ingin merdeka, bebaskan pikiran gelapmu, bebaskan keyakinan butamu. Saya yakin kita akan merdeka. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjajah kita kecuali diri kita sendiri. Yes? Oke. Nah, hari ini di tanggal 17 bulan Agustus tahun 2026 spesial nih. Saya datang ke Semarang. Ya. Saya akan berikan hadiah buat semuanya. Ya. Hadiahnya adalah teknik berdoa yang menakjubkan. Mau nggak? Mau mengamalkan nggak? Ya udah jauh-jauh saya ke sini nggak diamalkan kan, sayang. Oke, kalau begitu kita mulai ya, Pak Sugeng. Siapa ya? Baik. Saya sudah menampilkan ayat. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jelas ya? Jelas. Ini pakai layar yang bagus, yang mahal. Ya. Iya, ngaji itu harus bonafid ya. Apalagi kajian tentang jati diri itu harus yang keren ya. Kita sewa ruangan nih ya. Hotel apa ini namanya? Hotel Gria Persada. Sewa ini ya. Nggak gratis ya. Nah, karena gratis itu mental miskin. Sewa, bukan cari ruangan terbuka yang nggak jelas ya. Nggak bisa pakai gini ya. Katanya dikasih makan siang juga ini. Dapat ya. Waduh, udah dapat hadiah. Gedungnya ber-AC. Iya. Gratis lagi, betul nggak? Dapat makan siang. Wah, ini merdeka. Merdeka. Oke. Yuk kita lihat ini ya. Ini kayaknya sering dengar ya ayat ini ya. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 186 ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ini kan domirnya pertama kali ayat ini jatuh pada Nabi Muhammad. Ya toh? Jadi Allah bilang sama Nabi Muhammad, ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, mau disebut Nabi Muhammad, domirnya jatuh ke beliau, ya, tentang aku, kata Allah. Apa kata Allah? Sampaikan kepada mereka, fa inni qarib. Aku dekat. Qarib sudah jadi bahasa kita, ya, dekat. Yo, kalau orang dekat, kayak saya dengan Pak Sugeng yang kan disebut, ayah guru sama Pak Sugeng akrab tuh. Jadi akrab itu akrob, itu dari bahasa Arab. Ya. Jadi harusnya kalau mau pakai bahasa Arab, saya dengan Pak Sugeng akrob, gitu, ya. Iya harus ada kopnya, ya. Karena itu kop itu sebenarnya akrob. Pak Sugeng dengan saya akrob. Gitu. Baru masuk itu tajwidnya, ya. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, kopnya hilang, ya. Karena orang Indonesia kan capek kalau harus pakai gitu. Ya udah aja akrab itu. Yang paling penting pesannya sampai. Akrab itu deket itu. Sudah tidak ada lagi jarak. Itu namanya akrab. Ini harus dijelaskan dulu karena banyak yang nggak ngerti. Jadi kata Allah, apabila ada orang yang bertanya tentang aku, sampaikan olehmu, ya, hai Muhammad, sesungguhnya, ya, aku dekat. Ya, fa inni qarib. Aku dekat.
Bahkan dekatnya Allah dengan kita itu tak berjarak. Jadi kalau kita berdoa itu, mohon izin ya, kan suka doa kan gini, tergantung yang di atas, kan gitu. Nggak tahu di atas mana itu, ya. Padahal tidak pernah ada di Quran yang mengatakan Allah itu di atas, nggak ada, ya. Kan Allah tuh bersama kamu, bersama loh. Gitu. Nah, lanjut ya. Ujibu da'watad da'i. Ya. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa siapa saja yang berdoa. Catat itu. Jadi semua doa menurut ayat ini dikabulkan apa tidak? Loh, kenapa ada orang menjelaskan doa itu ada yang dikabul, ada yang tidak dikabul? Ya dari mana? Di ayat Quran itu tidak ada doa tidak dikabul. Semua doa dikabul. Itu dulu, sepakati dulu. Ya. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul. Awas ya. Kan Bapak Ibu pasti punya pengalaman. Malam-malam nangis, ya, habis tahajud karena utangnya banyak ke pinjol, betul nggak? Ya, ya. Pengalaman kan? Gimana tuh utangnya, berkurang atau tambah banyak? Nah, inilah problemnya. Ada apa? Lihat saya semuanya, ya. Hidup itu adalah sekarang. Kapan? Sekarang itu bahasa lainnya saat ini. Coba saya mau nanya. Bapak Ibu sekarang hidup? Hidup. Bernafas? Bernafas. Ya? Ya, bisa menggerakkan tangan coba. Acungkan ke atas. Oh, berarti hidup benar. Ya. Kapan? Sekarang. Ada nggak yang punya jaminan besok masih hidup? Nggak ada. Kalaupun besok kita masih hidup, akan diperlakukan sebagai sekarang atau saat ini. Jadi hidup itu kapan? Saat ini. Itu dulu, pahami. Kapan? Bukan besok, bukan kemarin. Bisa nggak napasnya dibesokkan? Nggak bisa. Betul nggak? Ya, saya mau napasnya besok aja. Betul nggak? Nah itu yang suka besok, ya. Besok, ya, saya pasti sehat. Besok, saya pasti kaya. Besok, saya pasti banyak uang. Nah, udah, yang kayak gitu, napasnya besok aja. Betul nggak? Harusnya kan tidak begitu. Alam semesta ini ternyata menurut ahli fisika tidak mengenal masa depan. Tidak mengenal masa lalu. Yang dikenal oleh alam semesta itu cuman saat ini. Itu dulu. Makanya menurut fisika kuantum, waktu itu tidak garis lurus, tapi waktu itu melengkung. Kenapa? Saat ini itu yang disebut dengan keabadian. Karena di saat ini terjadi pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Oke, banyak yang ngerti, gak ngerti pasti. Perhatikan saya. Yang disebut dengan saat ini sekarang, betul nggak? Ini masa depan. Dari kehidupan yang kemarin. Clear? Clear ya? Saat ini, masa lalu bukan? Masa lalu dari kehidupan yang akan datang. Udah ketemu nggak masa depan dengan masa lalu? Di mana? Di saat ini. Maka saat ini akan terus ada. Karena saat ini disebut keabadian. Nah ini fisika kuantum dijelaskan pakai bahasa pasar nih. Supaya ngerti semua. Kalau pakai rumus nanti mencret semua. Ya. Pakai bahasa yang sederhana. Yes? Oke. Sekarang kita nangis-nangisan. Ya. Meminta sesuatu kepada Tuhan. Berarti meminta itu yang kita minta sudah ada belum? Belum. Harapannya adanya kapan? Di masa depan. Berarti saat ini, saat kita sedang meminta itu, keadaan kita
Kelebihan atau kekurangan? Nah, kekurangan kan? Jadi kita sedang mengatakan kalau saat ini saya sedang kekurangan. Buktinya kita meminta. Nah, sedangkan hidup kapan? Saat ini. Yang direspon oleh semesta. Yang akan datang atau saat ini? Saat ini. Berarti semesta sedang merespon, yes, kamu sedang merasa kekurangan. Kekurangan akan menarik kekurangan. Itu yang bikin pinjolnya tambah banyak. Yes. Suka nggak berdoa seperti itu? Ya udah dikasih tahu sama saya jadi enggak ya? Ya. Dulu-dulu kan begitu. Ya. Betul nggak? Betul. Ya. Sudah doanya begitu tetapi maksa. Ya. Nggak sadar-sadar, tidak mau mengubah teknik berdoanya. Padahal kata Quran apa katanya? Ada nggak doa yang tidak dikabul? Nggak ada. Berarti semua doa dikabul. Ingat ya, doa itu bukan permintaan. Doa bukan permohonan. Tapi doa itu yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita katakan saat ini, apa yang kita yakini saat ini, apa yang kita lakukan saat ini. Nah, kita akan masuk ke situ ya. Oke. Ada syaratnya di sini, ya. Ada syaratnya di sini, ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kata Allah nih, ya. Apabila kamu berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Awas. Pahami ya? Jadi kalau selama ini kita berdoa tidak dikabulkan, berarti itu bukan doa. Ulangi dulu, banyak yang nggak ngerti ya. Kan ayatnya, apabila kamu berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Yes? Jadi kalau doa, pasti dikabulkan. Loh, kok yang punya saya nggak dikabulkan? Itu bukan doa. Nah, itulah saya akan ajarkan gimana teknik berdoa. Ya? Nah, ada syaratnya di sini, kata Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kalau doamu ingin dikabulkan, maka kata Allah, hendaklah kamu memenuhiku. Ngerti apa tidak? Kalau ngerti bilang ngerti, kalau enggak bilang enggak. Oke. Memenuhiku artinya kita ini merasa dipenuhi oleh Allah. Merasa cukup dengan Allah. Kalau kita merasa cukup saat ini dengan Allah, maka keadaan kita tidak merasa kekurangan. Betul nggak? Ketika tidak merasa kekurangan, berarti kita merasa berkecukupan, berkelimpahan. Yang Maha Pengasih bersama saya, yang Maha Penyayang bersama saya, yang Maha Kaya bersama saya, yang Maha Luas bersama saya, yang Maha Pandai bersama saya, yang Maha Sabar bersama saya. Betul? Yang Maha Pemberi rezeki bersama saya. Begitu kita merasa penuh dengan Allah, wastajibuli wal yu'minu bi, tidak ada keraguan sedikit pun, maka kita telah menciptakan diri kita saat ini sebagai diri yang berkecukupan, berkelimpahan. Kalau rasa berkelimpahan itu sudah kita miliki saat ini, hidup kapan? Saat ini. Berarti kita sudah memancarkan rasa berkelimpahan. Yang akan datang apa? Kelimpahan. Ketika memancarkan rasa kekurangan, yang datang adalah kekurangan. Ketika memancarkan rasa berkelimpahan, yang datang adalah kelimpahan. Makanya hukumnya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi gimana cara berdoa yang benar? Sederhana. Selalu merasa berkelimpahan. Hidup dirasa berkelimpahan. Jangan terpengaruh dengan situasi yang di luar diri kita. Oke, pernah bercermin nggak? Pernah. Lihat siapa? Ya,
Ya lihat siapa? Ya, cantik apa ganteng? Cantik dan ganteng. Ya kan? Nah, saya bercermin nih di depan cermin. Lalu sebelum bercermin, saya ke dapur dulu. Ternyata lagi mau ngambil makanan, keciprat tuh. Ada yang nempel di sini. Ya. Ya. Bumbu rendang. Gak kerasa tuh. Kemudian saya bercermin. Begitu bercermin, jadi kelihatan tuh. Di sini ada bumbu rendang nempel. Betul nggak? Nah, lihat saya semuanya. Ada nggak itu bumbu rendang kelihatan di bayangan kita? Kelihatan. Bisa nggak bumbu rendang dicopotin di bayangan itu? Ditonjok-tonjok itunya, cerminnya? Nggak bisa. Jadi memperbaikinya di mana? Di sini. Paham ya? Di ke WC, ambil sabun, cuci. Baru bercermin lagi. Ganteng saya. Cantik saya. Ngerti? Oke. Nih, harus dikasih yang sederhana. Ya. Kalau dikasih yang susah-susah nanti, apalagi ditanya, bagaimana kita bisa terbentuk bayangan di dalam cermin? Nah, itu pasti pusing. Pokoknya, kalau ditanya di cermin lihat diri sendiri, udah semuanya pasti. Ya? Oke, pertanyaan saya sekarang. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tadi? Lihat saya semuanya. Saya ini adalah dimensi energi. Ya? Cermin itu adalah alat untuk memproyeksikan dimensi energi saya. Bayangan yang di sana itu yang disebut dengan realitas fisik. Yes? Oke. Jadi bayangan itu apa tadi? Nah, semua realitas fisik yang sedang terjadi pada ibu bapak hari ini itu cerminan dari realitas energi yang ada di dalam diri kamu. Kok saya banyak utang? Lah itulah, periksa di dalam. Kok hidup saya sulit? Periksa di dalam. Ya? Kok rezeki saya seret? Periksa yang di dalam. Nah, kita itu selama ini menganggap realitas fisik itu, bayangan itu, seolah-olah itu adalah realitas yang sebenarnya. Padahal realitas fisik itu hanya proyeksi dari realitas energi yang di dalam. Nah, tadi saya tanya, menghilangkan kotoran yang melekat di kening ini, di mana tadi? Di bayangan atau di sini? Di sini kan? Betul nggak? Nah, pantesan selama ini nasib kita tidak berubah karena salah melakukan tindakan. Di mana selama ini Bapak Ibu melakukan tindakannya? Di sini atau di bayangan? Itulah saya kasih tahu ya. Realitas fisik bukan fenomena fisik. Realitas fisik yang terjadi itu sebenarnya fenomena energi. Makanya memperbaiki nasib di mana? Di dalam sini. Ini ilmunya nih. Waspadai ya, gitu. Makanya ketika kita terus-menerus bekerja keras memperbaiki realitas fisik, hasilnya apa? Nih, usaha bangkrut, tambah modal lagi, hilang nggak itu uang semua? Ada nggak yang punya pengalaman begitu? Nah, nih dikasih tahu nih di hari kemerdekaan, hadiahnya dari saya, ya. Makanya ada ayat di sini, wal yastajibuli, penuhi dirimu dengan aku. Makanya coba lihat, ya, doanya para nabi, para rasul kan cuma hasbi Allah. Tapi kita jangan ngikut-ngikut. Cuman kayak burung beo. Begitu bilang hasbi Allah itu, di sini harus ada perasaan berkelimpahan bersama Allah. Rasa itulah doa yang sebenarnya. Makanya saya sederhana, hidup aja dirasa berkelimpahan itu. Oke, sampai sini ngerti dulu ya. Pelan-pelan dulu. Udah sejam ya. Nah, makanya ayat selanjutnya apa? Wal yu'minu bi. Jangan ada keraguan.
Kalau di sini sudah merasa cukup dengan Allah, ya, jangan berpikir cara. Makanya hukumnya adalah hukum akibat sebab. Sudah saja yang kamu dambakan, pikirkan dan rasakan sudah terjadi. Itu akibatnya. Sebab itu nanti urusannya Allah. Jadi saya selalu dapat keistimewaan pergi kemana-mana. Saya itu, ya, kemarin waktu booking hotel di hotel sini, saya tidak booking hotel yang eksekutif. Karena saya pikir saya tidak menerima tamu. Ya udah, saya bayar kamar yang biasa. Tapi begitu saya sudah check in, masuk kamar, loh, kok ada ruang tamunya? Ya saya cek lagi ke bawah. Saya tidak pesan hotel begini. Ya sudah, katanya itu memang untuk saya. Nggak bayar lagi. Nggak ada tambahan lagi. Jadi ternyata ada teman-teman kemarin dari Semarang mau ketemu saya. Jadi kan ngobrol di ruang tamu. Jadi tidak di kamar saya. Selalu ada aja kejadian. Nah itulah. Kalau berpikir cara itu kan suka bingung. Betul nggak? Apalagi berpikir cara, pikir saldo. Ya udah, tambah bingung kalian. Betul nggak? Ada orang jual rumah. Kita nggak punya uang. Pasti jawabannya, uang dari mana? Betul nggak? Nah, batasan bukan itu. Buatan siapa? Buatan pikiran. Gelap nggak pikirannya? Nah, itulah yang selama ini membatasi kita. Makanya, terangkan pikirannya, baguskan keyakinannya. Nah ini tidak bisa diselesaikan di sini hari ini. Itu ya, kalian semua mohon maaf ya, harus bisa ya, cari guru yang bisa membebaskan yang dua itu. Nah nggak maju-maju nanti ya, makanya banyak akhirnya orang frustrasi, bisanya cuma mengeluh aja. Oke? Nah, makanya ada kata-kata la'allahu yarsyudun. Nah, yarsyudun dari kata irsyad. Irsad, Idris. Tadi Idris apa? Cerdas. Makanya dikatakan agar mereka selalu berada dalam keadaan cerdas. Jadi ternyata untuk bisa berdoa yang menakjubkan, kita harus cerdas. Ya. Kenapa kamu banyak utang, Pak? Udah, baca ya rojak. Ya, semalam 10.000. Itu. Nah, karena nggak cerdas disuruh begitu, langsung saja ngikut, ambil tasbih. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Nah itu, ya. Karena nggak cerdas mau aja. Padahal yang nyuruhnya juga nggak cerdas. Ya. Perhatikan saya, perhatikan aja saya. Bapak Ibu, menyebut-nyebut nama air tidak akan pernah menghilangkan haus. Mau dibuktikan? Iya, silakan aja nanti pulang ke rumah, nyebut aja nama air ya. Atau kalau orang sini kan bilangnya banyu, ya. Biar lebih kental lagi. Udah ambil tasbih. Banyu, 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 banyu. Silakan 1000 kali semalam. Ya. Itu nggak cerdas. Tapi karena disuruhnya oleh tokoh. Betul nggak? Apalagi pakai gelar itu, gelar ini. Betul nggak? Mau aja. Nah itu orang cerdas begitu. Makanya di sini kata Allah, syaratnya kamu harus cerdas. Makanya saya datang ke sini untuk mencerdaskan Bapak Ibu. Masa udah merdeka nggak cerdas-cerdas? Betul nggak? Ulangi. Kalau nyebut-nyebut nama air, bakal dapat air nggak? Sama. Menyebut-nyebut nama Tuhan, tidak akan pernah merasakan Tuhan. Betul nggak? Iya. Tapi karena nggak cerdas,